Teori inilah yang sangat menarik perhatian penyidik Singapura, termasuk perhatian aku juga, karena aku tuh percaya kayaknya ini nih pelakunya, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah cerita kriminal lagi. Kalau sebelumnya aku selalu membahas pelaku dari sebuah tindakan pembunuhan, di video kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah cerita dari korban pembunuhan. Kenapa korbannya, Wak? Karena pembunuhnya nggak tahu siapa. Mungkin antara kalian sudah pernah dengar kisah ini. Dan kalau misalnya dilihat dari video-video aku tuh belum pernah menceritakan sebuah kisah kriminal yang menimpa sebuah keluarga nih, ha. Nah inilah, Wak, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan dari sebuah keluarga di Singapura yang lebih dikenal dengan misteri pembunuhan keluarga Tan, di mana kisah ini kembali melibatkan anak-anak yang tidak bersalah yang turut menjadi korban kebrutalan orang yang nggak ada otaknya. Gimana kisahnya, Wak? Check it out. Nah, jadi, Wak, di tahun 1979. Nah, jadi, Wak, di tahun 1979. Emosi aku kan. Pada tahun 1979 di Singapura sana, keempat anak dari keluarga Tan ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan, di mana keempat anak tidak bersalah ini ditemukan tertumpuk-tumpuk di kamar mandi rumah orang tuanya di Geylang Bahru, Wak. Dan memang kejadian memilukan ini juga dikenal sebagai pembunuhan keluarga Geylang Bahru. Anak-anak ini berusia sekitar 5-10 tahun yang sudah dipercaya menjadi korban dari seorang pelaku yang sangat keji yang sudah menghilangkan nyawa keempat anak ini dengan cara menyelinap masuk ke rumah keluarga ini, Wak. Dan seperti biasa, sebelum aku masuk ke kronologi ceritanya, aku akan mengajak kalian untuk melihat sedikit latar belakang atau profilnya keluarga Tan ini, ya, Wak. Check it out! Jadi keluarga Tan ini terdiri dari 6 orang, Wak. Ayahnya pada saat itu berusia 38 tahun bernama Tan Kuen Chai, ibunya berusia 30 tahun bernama Lee Mei Ying, dan keempat anak kecil mereka nih. Anak pertamanya bernama Tan Kok Peng berusia 10 tahun, yang kedua Tan Kok Hin berusia 8 tahun, yang ketiga Tan Kok Sun berusia 6 tahun, dan yang terakhir Tan Chi Ni yang berusia 5 tahun. Laki-laki, perempuan. Nah, keluarga ini tinggal di sebuah daerah bernama Geylang Bahru di Singapura, Wak. Pada saat itu mereka menempati sebuah rumah flat di blok 58. Tan Kuen Chai dan Lee Mei Ying ini, orang tua mereka, mempunyai bisnis minibus di mana mereka ini bekerja untuk mengantar jemput anak-anak sekolah, Wak. Bukan anak mereka, anak-anak sekolah-sekolah lain gitu, ha. Kok Pen, Kok Hin, Kok Sun waktu itu masih sekolah di sekolah dasar Bendemeer. Nah, sementara adiknya nih si Cina masih TK, Wak, waktu itu. Keluarga mereka ini keluarga harmonis, Wak. Lumayan berkecukupan juga, anak-anaknya juga tumbuh pintar, ramah, periang. Gak ada yang bermasalah lah keluarganya nih, ha. Berkecukupan, harmonis sekali. Tidak ada isu macam-macam di hubungan mereka berdua ini, hubungan mama bapaknya. Anak yang gak pernah bermasalah di sekolah. Di lingkungan sekitar juga mereka dikenal dengan keluarga yang sangat baik. Sampai akhirnya semua menjadi mimpi buruk ketika keempat anaknya ini ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi rumah itu. Dan sekarang kita akan masuk ke kronologi tragedi keluarga Tan ini, ya, Wak. Nah, jadi, Wak, pada waktu itu, tepatnya di hari Sabtu tanggal 6 Januari 1979, ibu bapak keempat anak ini sekitar jam 6 pagi mulai keluar rumah untuk bekerja. Sementara waktu mereka pergi, keempat anaknya ini masih tidur. Dan kegiatan ini memang rutinitas mereka sehari-hari gitu, Wak. Nah, pergilah mereka berdua nih bekerja, Wak. Udahnya di jam 7:10, si Lee Mei, mamanya ini nelfonlah ke rumah untuk bangunin keempat anaknya ini. Ini juga rutinitas mereka sehari-hari. Ditelepon sekali, trinining. Weh, kok gak diangkat? Sekali dimatikan. Diteleponnya lagi untuk kedua nih, tinining. Nggak diangkat juga. Mulai panik nih, aduh kenapa nih kok tumben nih anakku nggak bangun, aku telepon gitu kan. Akhirnya si Lee Mei ini nelponlah tetangga flatnya. Ten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 g, diangkat sama tetangganya. Iya, Bu, mohon maaf nih, boleh nggak aku minta tolong, Bu? Apa, Bu? Katanya. Ini anak aku dari tadi ku telepon nggak ada ngangkat. Ibu boleh nggak tolongin ketokin pintu rumah saya? Tolong cekin, Bu. Soalnya nggak biasa nih anak saya nggak angkat telepon saya, katanya. Oh iya Bu, nanti saya cek, kata dia gitu kan. Dah ditutup. Pergilah ibu tetangganya ini ngecek ke rumah flatnya kan. Ketok tok. Sekali diketok nggak ada jawaban. Ketok lagi tok. Tetap juga nggak ada jawaban. Ketiga dipanggilnya nama anak ini. Kok Peng, Kok Hin, Kok Sun, Nei, ini tante. Bangun nak, bangun, kata gitu. Tetap nggak ada jawaban, Wak. Danya, aduh kemana anak-anak ini? Nah, ibu tetangga ini pun udah tahu rutinitas keluarga mereka, Wak. Kalau pagi mama bapaknya pergi, nanti agak pagi udah kedengeran tuh suara anak-anaknya udah bangun gitu. Danya dia balik ke flat. Ditelepon balik sama si Lee Mei nih. Bangun orang itu, Bu, ada mereka di rumah kan? Bu, nggak ada orang yang dibuka pintu, Bu. Lelap kali tidurnya nggak, Bu? Nggak mungkin, kata ibunya.
Anak itu kalau aku telepon pasti selalu angkat. Pasti si Kopeng tuh yang angkat, abangnya tuh ya, anak pertama. Ya udah Bu, coba cepet balik aja, biar kita cek sama-sama, kata tetangganya kan. Dah lah, bepanian lah orang berdua ini. Akhirnya nggak lama kemudian baliklah si Limei sama si Tan Wak lakinya. Waktu balik, dia buka pintu. Masuk dia kan ke rumah, nggak ada apa-apa nih. Dicek ke kamar anaknya, nggak ada orang. Dah nyawa waktu masuk ke kamar mandi, disitulah mereka melihat adegan yang sangat mengerikan. Kenapa? Mereka melihat keempat anak kesayangannya ini dalam keadaan sangat mengenaskan, di mana tubuh mereka tertumpuk-tumpuk dan sudah dipenuhi darah, Wak. Dan waktu ditemukan juga anak-anaknya ini masih menggunakan piyama atau baju tidur, dan tubuhnya mereka itu dipenuhi luka sayatan yang sangat-sangat mengerikan akibat serangan buas dari pelaku pembunuhan ini. Dan setelah diidentifikasi, Wak, masing-masing dari keempat anak ini memiliki lebih dari 20 tusukan dan tebasan di kepala dan tubuh mereka. Si Tan Chin nih, anak terkecilnya yang perempuan itu, wajahnya disayat, Wak. Lengan tangannya Tan Kopeng, abangnya, anak tertuanya, terlihat hampir terputus, Wak. Dah histeris mamanya, terkejut pingsan sudah si Limei. Setelah kejadian ini, polisi pun langsung datang untuk memeriksa TKP. Dan sayangnya di TKP penyelidik menemukan hanya sedikit bukti, di mana mereka menemukan sedikit sekali bercak darah di dekat bak cuci piring mereka. Dan mereka mengindikasi sepertinya sang pembunuh ini sempat membersihkan dirinya dulu sebelum mereka pergi. Dan waktu diperiksa juga, anak tertuanya si Kopeng ini sepertinya sempat melawan, Wak. Karena di tangannya ini ada beberapa helai rambut di tangannya, Wak. Kayak dia tuh habis ngejambak pembunuhnya tuh loh. Inilah yang membuat beberapa orang percaya kalau si Kopeng ini sempat melakukan sedikit perlawanan tuh. Dan setelah diperiksa juga, penyelidik tidak menemukan tanda-tanda masuk ke rumah secara paksa, dan juga tidak ada barang yang dicuri, Wak. Tidak ada tanda-tanda senjata pembunuhan, tapi mereka sepertinya berpikir kalau si pelaku ini sudah menghabisi keempat anak ini menggunakan golok atau celurit gitu. Dan ada juga beberapa laporan mengatakan kalau ada celurit atau belati atau yang sejenisnya itulah yang hilang dari rumah itu. Jadi sepertinya senjata yang digunakan untuk menghabisi keempat nyawa anak ini berasal dari rumah itu. Tapi akhirnya laporan ini juga kayak dihilangkan karena kekurangan bukti gitu, Wak. Dan karena kejadian ini, penegak hukum percaya bahwa sepertinya kejahatan ini sudah direncanakan sebelumnya. Ini dikarenakan si pembunuh sangat sedikit meninggalkan barang bukti, dan juga tampaknya dia tahu aktivitas dari keluarga ini, dan dia juga mengetahui bahwa anak-anak ini lagi sendiri nih, mak bapaknya nggak ada. Dan pastinya penyidik menganggap bahwa pembunuhnya ini pasti orang yang dikenal oleh keluarga ini. Dan akhirnya, Wak, di tanggal 7 Januari 1979, keempat anak malang ini dimakamkan di pemakaman Cho Chu Kang, di mana saat dimakamkan keempat anak ini menggunakan baju terbaik mereka yang dikelilingi oleh barang-barang kesayangan mereka seperti buku, tas sekolah mereka, dan yang jelas mainan-mainan kesayangannya. Dan selama pemakaman, Limei Ying, ibunya, pingsan berkali-kali ketika anak-anaknya ini dimasukkan ke peti-peti masing-masing milik mereka. Dan setelah kejadian ini dilakukan investigasi besar-besaran tuh. Pada saat itu polisi memeriksa sekitar 100 orang tetangga dan anggota keluarganya si Tan. Tapi sayangnya mereka menemukan hanya sedikit informasi yang digunakan untuk bisa membantu penyelidikan mereka nih. Ada beberapa orang dicurigai, diperiksa, habis itu dibebaskan karena kurangnya bukti. Dan banyak juga laporan-laporan dari orang sekitar, di mana mereka ini merekomendasi untuk mewawancarai beberapa orang yang dianggap mencurigakan, tapi setelah diperiksa tetap aja nggak kebukti. Dibebaskan lagi. Dan ada juga laporan dari salah satu orang di sekitar flat rumahnya itu, dia pernah melihat si Limei, ibu keempat anak ini, lagi berantem atau berdebat sama seorang pria di dekat flat mereka, tapi mereka ini agak kurang bisa mengidentifikasi siapakah orang itu. Ada juga saksi lain mengatakan kalau dia ini sempat melihat pasangan di dekat TKP dan salah satu di antara mereka itu berlumuran darah. Tapi waktu diperiksa, keterangannya itu tidak menguatkan apapun, akhirnya nggak dilanjutin lagi pemeriksaannya. Dan setelah kematian keempat anak malang ini, banyaklah itu teori-teori yang menyelimuti kematian dari keempat anak malang ini. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat ke beberapa teori-teori soal kematian dari Tan bersaudara ini, ya, Wak. Check it out. Yang pertama adalah surat dari pelaku. Nah, jadi, Wak, kasihannya si Limei sama si Tan Kuen ini, orang tua anak berempat ini, 2 minggu setelah anaknya meninggal, mereka itu dihujani ejekan-ejekan dari masyarakat, Wak. Sampai-sampai pasangan ini menerima banyak kali kartu ucapan tahun baru Cina, tapi isinya ngujat-ngujat semua.
Ada yang ngirim kartu gambar anak-anak lagi main. Ada yang ngujat dasar kok orang tua nggak becus jaga anak. Bikin aja bisa kau, jaga nggak bisa, kayak gitu. Sampailah nih Wak ya, saking banyaknya nih, adalah satu pesan yang diduga pesan ini diberikan langsung dari pembunuhnya. Karena di pesan kartu itu tertulis dengan bahasa Mandarin yang ditandatangani sebagai pembunuh. Kalau diartikan, sekarang kamu tidak akan memiliki keturunan lagi. Hahaha. Nah di sini nih Wak, yang akhirnya mengerucutkan pelakunya nih kayaknya orang dekat keluarga ini. Kenapa? Kalau dilihat kata-kata dari surat itu, kamu tidak akan pernah memiliki keturunan lagi. Memang Wak, setelah kelahiran putri terakhirnya nih, si Lime ini ibunya memang sudah mensterilkan Wak. Mungkin mereka sudah berdiskusi, suami istri sudah sepakat, udah lah yang 4 anak aja ya. Dah, disterilkan lah itu. Dan memang keputusan mereka ini hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga si Tan ini. Entah itu temannya, kerabatnya, mungkin juga ada beberapa keluarganya. Ditambah lagi di kartu tersebut menyebutkan dia memberi sebutan untuk kedua orang tua ini, bapaknya Ah Cai, mamanya Ah Eng. Inilah yang membuat penyelidik sangat percaya sepertinya pelakunya adalah orang sekitar dari keluarga Tan ini Wak. Kejadian mengerikan ini hanya dimotivasi oleh balas dendam. Tapi waktu ditanya ke si keluarga Tan ini, mama bapaknya ini tetap bersikeras mereka nggak punya musuh. Jadi makin bingung lah penyidiknya, terus siapa yang harus aku salahkan nih? Kalian nggak ada curiga sama siapapun? Enggak. Kalian nggak pernah berantem sama siapapun? Enggak. Terus siapa yang bunuh anak kalian? Yang nggak tahu kami Pak Polisi. Nah ini akhirnya membuat penyidik itu agak susah Wak mengidentifikasi siapa pelakunya. Itu teori pertama. Teori kedua, adalah teori Tontin. Nah, apa tuh Tontin, Wak? Jadi gini, Tontin itu adalah sebuah organisasi individu yang mengadakan perjanjian untuk mengumpulkan sejumlah uang atau sesuatu yang bernilai lebih dari uang yang memungkinkan orang terakhir yang selamat di kelompok itu atau yang hidup di kelompok itu dapat mengambil seluruh uang yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Nah, skema Tontin ini dulu diciptakan oleh seseorang bankir di abad ke-17 yang bernama Lorenzo de Tonti. Makanya namanya Tontin, Wak. Tapi penyidik Singapura saat menyelidiki kemungkinan ini, mereka tidak dapat menemukan bukti yang dapat mendukungnya, Wak. Karena mereka menganggap bahwa sepertinya teori ini nggak masuk akal. Karena kalaupun mau diterapkan oleh si pembunuh nih, untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari skema itu, yang harus meninggal itu adalah senior dari anggota keluarga itu, which is bapaknya, bukan anak-anaknya. Dan bisa diibaratkan orang terakhir yang berada di skema itu seperti kayak dapat durian runtuh gitu loh, Wak. Ini seperti perpaduan asuransi dan lotre gitu, Wak. Dan karena kurangnya cukup bukti, akhirnya teori ini tidak dapat membuktikan apapun. Teori terakhir adalah paman. Teori inilah yang sangat menarik perhatian penyidik Singapura, termasuk perhatian aku juga, karena aku tuh percaya kayaknya ini nih pelakunya, Wak. Kenapa? Jadi gini, setelah diperiksa banyaknya saksi, nggak ditemukan jawaban, adalah nih, Wak, seorang supir taksi datang ke polisi nih. Dia bersaksi, dia bilang, Pak, di hari kejadian itu, sekitar jam 8 pagi, saya jemput penumpang, Pak, di sepanjang jalan Kalangbaru. Supir taksi itu mengatakan bahwa pria yang menjadi penumpangnya itu memiliki noda darah di sisi kirinya yang dia intip di balik spion depannya tuh. Dan waktu dia mau keluar dari taksi, supir taksi ini melihat sebuah pisau menghantam pintu taksinya, Wak. Dah, akhirnya ditanya sama polisi nih kan, gimana ciri-cirinya? Dia sekitar umur 20 tahunan lah, Pak. Rambutnya gini, matanya gini, mukanya kayak gini. Dah, dideskripsikan lah sama supir taksi itu. Dah, ada dibikin sketsa, ditunjukkan lah nih muka ini ke ayahnya si 4 anak ini. Waktu itu ayahnya si Tan Kuen ini kayak, aku kayaknya tahu lah orang ini siapa. Benar, Wak, ternyata laki-laki itu adalah tetangganya mereka. Yang lumayan dekat juga nih sama keluarga ini, karena abang ini suka datang ke flat rumahnya untuk minjem telepon. Karena suka datang minjem telepon terus, anak berempat ini lumayan akrab sama si abang ini. Akhirnya menjuluki dia paman. Dah, akhirnya dijemputlah si paman ini, Wak, di rumah flatnya kan. Waktu ditanya, diperiksa lah nih kan sama polisi flat rumah dia nih. Polisi ini bermaksud untuk mencari baju yang ada bercak darah tuh dari hasil kesaksiannya supir taksi. Dicari, nggak ketemu. Dan hanya peralatan dapur dicarinya, peralatan gudang dicarinya. Sesuatu yang tajam dicari, dicek, tidak menunjukkan bukti apa-apa. Akhirnya 2 minggu setelah diperiksa, bebaslah paman itu, Wak. Tapi supir taksi itu kesal, Wak. Nggak tahu kenapa si supir taksi itu ngerasa kau ini pelakunya, pasti aku percaya gitu loh.
Nggak tahu dia tuh kayak udah punya feeling aja gitu, Wak. Sepertinya si paman ini udah berhasil melenyapkan barang bukti gitu loh. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya si paman ini kenapa selalu bolak-balik ke rumah flat itu dengan modus minjem telepon. Paman ini sepertinya ada hubungan gelap sama si Limei, Wak, mama 4 anak ini. Entah kayak gimana ceritanya, berantem. Mungkin si Limei ini mau memutuskan hubungannya dengan si paman. Nggak terima si paman ini, itulah dihabisin ke 4 anak itu. Katanya seperti itu. Dan nggak tahu kenapa aku pun juga sepaham gitu sama supir taksi itu, kayaknya ini si paman ini pelakunya. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan sampai sekarang pun pembunuh keluarga Gelang Baru atau pembunuh keluarga Tan ini tidak diidentifikasi siapa pelakunya, Wak. Dan yang jelas memang kejadian memilukan atau menyedihkan ini membuat kedua pasangan Tan ini depresi, tapi tetap harus memaksakan diri untuk bisa melanjutkan kehidupannya kan. Dan akhirnya setelah meninggal keempat anak ini, mereka cobalah itu mengadopsi anak, Wak. Akhirnya di tahun 1982, Li Meiying menjalani operasi untuk membalikan sterilisasinya, dan di tanggal 30 Desember 1983, akhirnya Li Meiying berhasil melahirkan seorang anak laki-laki, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Siapakah kira-kira pelaku dari pembunuhan ini? Apakah mungkin skema Tontin tadi itu benar adanya? Atau mungkin memang betul pembunuhnya itu adalah si paman yang memang sudah menyimpan sakit hati ini sama si Limei, akhirnya menghabisi nyawa keempat anaknya? Bisa banget komen di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!